Shalom God Lovers, kasih Tuhan selalu baru bagi setiap kita, amin. Percaya hari ini kasih Tuhan itu mengalir begitu indah di dalam kehidupan kita. Mari nikmati pujian ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan membahas identitas yang hakiki di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Saudara yang terkasih, terkadang kita bisa melihat identitas seseorang. Orang bisa menanyakan, siapakah dia? Kenal enggak dengan si A? Siapakah dia? Begitu juga dengan kita, saudara.
kenal tidak dengan Yesus? Sejauh mana kita mengenal Yesus lebih dalam lagi? Di sini dijelaskan sejauh mana kita ikut Yesus, saudara. Terkadang kehidupan yang membawa kita menjauh daripada Tuhan itu sendiri. Kita yang sudah mengenal, otomatis apapun yang ada di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan yang sedang kita jalani, Tuhan itu sama. Tuhan Yesus itu sama. Dia tidak pernah berubah. Justru yang berubah diri kita sendiri. Kita tidak pernah punya identitas yang benar bahwa saya adalah anak Tuhan. Bahwa saya adalah anak Tuhan yang siap menerima apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita pada saat kita menerima berkat yang bertubi-tubi, seolah-olah Tuhan itu sayang sama kita. Seolah-olah Tuhan itu ada dengan kita. Begitu sayangnya kita kepada Tuhan. Tapi pada saat masalah yang bertubi-tubi, jangankan Tuhan Yesus, gereja disalahkan, keluarga disalahkan, pelayanan disalahkan, apapun disalahkan. Karena apa? Bentuk dari kekecewaan. Dia tidak mengenal identitas diri itu siapa. Padahal pada saat seseorang mengenal diri kita masing-masing, mau itu berkat, mau itu masalah, pasti ada. Dan kita harus melewatinya. Kita bisa melewati itu karena Tuhan kita jauh lebih besar. Tuhan kita sanggup memberi kita kekuatan untuk bisa melewatinya, saudara. Kenapa? Pada saat ujian di dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang memang saya akan sampaikan. Jika seseorang menyatakan dirinya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akibat dari kepenuhan Roh Kudus itu ada, saudara. Ada dampak di dalam diri kita. Yang pertama, ada kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup orang tersebut. Apapun yang dihadapi, seseorang punya identitas dan dia punya identitas yang hakiki bahwa dia akan terus melangkah dengan Tuhan. Dan yakin serta percaya Tuhan ada menuntun tangan kita. Yang kedua, ada kasih yang mengalir dari hidupnya. Dan jelas kasih itu tidak bermuara untuk dirinya sendiri, tapi keluar bagi yang lain. Kita bisa melihat contoh orang-orang yang begitu mengasihi orang lain, lebih mengedepankan orang lain ketimbang dirinya. Tidak bermuara kepada dirinya, tidak mengasihani kepada dirinya, tapi dia lebih memperhatikan orang lain, memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan menunjukkan sebagaimana yang Tuhan telah ajarkan kepada kita, agar kita memahami seberapa jauh kita mengenal Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Karena barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hal ini bisa terjadi, seorang bisa tidak percaya pada saat dihadapkan pada kegalauan hati, pada kehidupan, sampai hilang identitas diri sendiri. Karena apa? Karena nafsu, karena amarah, karena merasa diri lebih jago, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih bisa, lebih paham. Terkadang di dalam sesama pelayan, orang yang tahu teologi sedikit lebih banyak bicaranya ketimbang orang yang betul-betul memahami teologi. Dia bicara kadang ini sekolah dari mana, lulusan dari mana, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat sejauh mana orang tersebut melakukan daripada firman Tuhan, melakukan dan mengenal daripada firman Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, ada ketertiban dalam menjalani hidupnya. Roh Kudus adalah roh yang tertib. Dia selalu mengajar dan mengarahkan hidup kita untuk tertib, saudara. Jadi kita bisa melihat orang tersebut. Apakah gaya hidupnya tertib? Apakah dia untuk membina rumah tangganya tertib? Apakah dia di lingkungannya juga tertib? Kita bisa melihat pada saat orang itu kena marah, kena hasutan, kena makian seseorang, orang itu bisa mengendalikan diri. Jangan pernah terpancing
apapun yang terjadi di dalam lingkungan itu. Disitulah Roh Kudus ada. Seseorang yang bisa mengendalikan dirinya. Karena Roh Kudus begitu besar ada di dalam diri orang tersebut. Tidak mudah terpancing. Karena orang yang punya nilai tipis, yang punya identitasnya yang tidak benar, yang tidak punya identitas yang hakiki di dalam dirinya, gampang terpancing, saudara. Gampang tersinggung, gampang amarah. Apabila orang tersebut punya identitas yang hakiki, identitas yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Tuhannya, maka dia akan diam. Dia akan melakukan hidup dengan tertib. Dia akan melakukan hidup dengan aman dan memberikan kenyamanan kepada orang lain, mengasihi orang lain, tidak bermuara kasih itu untuk dirinya, saudara. Adakah ketiga aroma dan tanda-tanda ini di hidupmu? Kalau belum ada, yuk kita belajar. Kira-kira dari 3 aspek itu ada tidak di dalam diri kita? Kita renungkan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana identitas yang hakiki itu ada di dalam diri kita? Saya berdoa untuk rekan-rekan, saya berdoa untuk saudara yang ada di rumah. Adakah ketiga aroma itu mewarnai kehidupan kita? Kita diwajibkan untuk belajar, saudara. Kita bisa melihat dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya sangat memahami begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.